Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, Mas Tawar di channel Teh Tawar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PHP untuk pemula, yaitu belajar PHP Part 2. Oke, saya ulangi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang belajar PHP Part 2. Kita next dulu. Kita coba flashback ya. Kemarin kita telah belajar PHP Part 1, di mana kita telah mengenal apa itu PHP, apa yang dapat dilakukan dengan PHP, kenapa harus belajar PHP. Ini yang poin nomor 3 ini, saya sudah melihatkan secara global pemrograman web itu apa saja ya, dan yang terkenal apa saja. Kemudian tools yang akan digunakan untuk belajar PHP, kemudian ada client set scripting dengan server set scripting. Kemudian kita juga sudah belajar sintak PHP dan kita kolaborasikan dengan HTML, yang dimana ada embed HTML dan non-embedded. Oke, itu di part 1 teman-teman. Jika teman-teman belum belajar part 1, silahkan pelajari dulu karena akan berkelanjutan ya di part 2 ini. Oke, selanjutnya apa yang akan kita pelajari di part 2 ini? Kita akan mengenal apa itu file index. Kemudian ada comment PHP, ada variable PHP, dan ada echo dan print di PHP. Oke, langsung saja ya. Kita akan belajar di part 2 ini. Yang pertama adalah file index. Apa itu file index? File index merupakan sebuah file yang menjadi indeks dari sebuah halaman website. File ini akan otomatis terbuka jika kita telah membuka sebuah halaman website ya, yang halaman di domain pertamanya. Kemudian, jika tanpa file index, maka akan pengguna itu akan membuka sebuah website yang isinya itu ada file-file dan mungkin ada juga folder-folder ya. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa saya coba bahas tentang file index ini? Nanti pada intinya adalah teman-teman ketika membuat sebuah website itu pasti ada file-file. Nah, pastikan teman-teman membuat sebuah file index, karena jika tidak ada file index maka dapurnya kelihatan ya, dapur dari website kita kelihatan. Maksudnya dapur itu apa? Ada file-file, ada folder, dan lain-lain. Contoh file index adalah ada index.html, kemudian index.htm, index PHP, atau indeks ASP, dan lainnya. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ke next slide, ini ada beberapa slide ya yang akan kita bahas. Kita coba praktekkan dulu ya. Kita akan membuka sebuah htdocs di drive C, ada sum, kemudian ada htdocs. Htdocs mana ini? Nah ini. Nah, ketika teman-teman membuka htdocs atau ketika di browser menggunakan localhost, maka dia sebenarnya akan masuk ke sini nih, file index.php. Kita coba praktekkan dulu. Saya membuatkan sebuah file, oke, menggunakan ini aja deh, Visual Studio Code biar cepat. Oke, di sini saya akan membuat sebuah file di latihan 1 ini, file contoh test.html. Kita coba flashback dulu menggunakan HTML 5 aja percepat. Contoh menggunakan paragraf di body P. Ini adalah file HTML. Nah, saya simpan. Kemudian saya akan membuka sebuah browser dulu. Nah, ini ada di latihan 1. Tadi kita telah membuat sebuah tes HTML ya. Tes HTML saya coba tarik. Nah, ini adalah file HTML. HTML ini tidak perlu yang namanya web server ya. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah file HTML, ditaruh di dokumen, ditaruh di drive D, itu langsung bisa dibuka seperti ini. Dan hasilnya ketika view page source itu sama persis dengan yang ada di sini. Oke, sama persis ya. Nah, makanya si pengguna atau yang membuka website kita ketika HTML itu bisa mengcopy kode seperti ini.
Nah, itu yang namanya HTML. Kemudian kita coba buka yang namanya localhost, kemudian ada latihan 1, kemudian 1.php. Satu itu ini ya, 1.php. Kita enter. Nah, dia kan bingung nih, nggak ada, dia bilang gitu kan, karena dia butuh web server, teman-teman. Web servernya kita menggunakan Apache. Ini Apache harus di running dulu, baru dia muncul. Hello world, ya ini. Itu ya, jadi teman-teman harus paham dulu. HTML dia sifatnya adalah client side scripting, artinya tidak perlu web server sebenarnya. Dia langsung bisa buka seperti ini. Oke, kita lanjut ke file index. Apa itu file index? Tadi kita sudah bahas, dia akan membuka sebuah yang pertama. Contoh nih, latihan 1, saya enter. Maka yang muncul ketika nggak ada file index itu dapur kita kelihatan, teman-teman. Jadi ada sebuah file-file, saya buat folder contohnya. Folder A gitu ya, folder 1 gitu ya. Kita refresh di sini. Nah, folder 1 kelihatan. Itu kalau kita tidak ada file indexnya. Kita coba buat file index di latihan 1, index.html contoh. Nah, saya buatkan codingnya atau tagnya. Saya membuat sebuah paragraf aja. Ini adalah file index menggunakan HTML. Saya simpan. Kita coba enter lagi. Nah, yang muncul adalah, yang akan di load adalah file index.html terlebih dahulu. Oke, itu fungsi dari file index. Kemudian saya coba lihatin mulai teman-teman di htdocs. Ini ada index.php. Kita buka filenya, edit. Ketika membuka file index, maka dia akan melarikan location-nya adalah ke folder dashboard. Nah, kita coba ini saya close dulu. Saya ke localhost ya, localhost. Nah, dia langsung dilarikan ke dashboard nih, teman-teman. Nah, kita coba rename aja. all_index. Kita coba refresh lagi di localhost. Nah, yang muncul seperti ini. Ini ada sebuah file-file, ada folder juga. Ya, ketika teman-teman membuat sebuah website, saran saya menggunakan file index dulu nih, biar dapur kita nggak kelihatan. Oke, contoh di sini yang di latihan 1 tadi ada tes HTML ya. Saya akan membuka atau membuat lagi namanya index.php. Kemudian saya buat PHP. Kemudian saya tutup ya. Echo. Ini adalah file index PHP. Saya save. Berarti di sini ada index PHP dan ada index HTML. Apa yang terjadi kalau ada dua indeks seperti ini? Kita runningkan di latihan 1. Nah, yang terbaca dulu adalah file PHP. Jadi, teman-teman kalau ada file index HTML dan PHP, dia akan membaca file PHP terlebih dahulu. Oke ya. Kemudian di file index ini saya akan mengikuti contoh tadi yang ada di htdocs awal nih. Location-nya kita akan ubah nih. Location. Saya coba contek aja yang ada di sini. Index.
PHP ini. Kita menggunakan header. Nah, seperti ini. Saya close, saya buka lagi di sini. Headernya kita gunakan 1.php seperti ini. Oke, apa yang terjadi? Latihan 1, enter. Oke, 1.php nggak ada. Saya buka lagi. Nah, jadi file index itu dia bisa melakukan direct ya. Contoh ini adalah file index.php, kita arahkan langsung ke 1.php. Kalau ini kita arahkan ke 2, ke latihan 1 lagi. Nah, ini langsung ke 2.php. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah mungkin membuat sebuah file login.php, kemudian atau membuat halaman website dengan nama lain bukan index, bisa langsung arahkan gitu ya. Nah, contoh di sini saya juga membuat sebuah halaman di mantaf.com ya. Contoh seperti ini. Ini ada home, ini index nih. Kemudian ada about HTML. Kemudian ada produk. Sedang loading. Internetnya mungkin select. Kemudian ada kontak. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada member nih. Ceritanya member itu, nah, dia sebenarnya ada file index langsung lari ke login.php. Contoh di sini ada admin. Kemudian saya salahkan username, password tidak sesuai. Ini saya menggunakan database ya, atau saya kosongkan dulu. Belum diisi gitu ya. Kita masukkan admin, kemudian masukkan password yang benar. Nah, maka dia ada member area. Ceritanya, ini saya membuat sebuah member area untuk teman-teman yang ingin belajar VB.NET, itu bisa melakukan member area atau jadi member gitu ya. Kemudian saya copy di sini alamatnya, saya log off. Nah, ketika saya akan langsung lari ke member area, itu nggak bisa karena belum login. Itu ya, ini contoh sebuah aplikasi menggunakan PHP, nanti kita bahas seperti ini. Kita pelan-pelan dulu. Oke, tadi sudah mengenal namanya file index. File index itu tadi ya, yang dibuka di awal. Kalau contoh yang ada di website mantaf.com ini, sebenarnya di sini ada index.html seperti ini. Maka hasilnya sama aja. Oke teman-teman, paham ya? Jadi dapurnya di belakang ada file apa tuh nggak kelihatan. Kita next lagi. File index sudah ya, kemudian kita ada yang namanya komen. Komen itu apa sih? Komen adalah sebuah bagian dari kode pemrograman, baik itu PHP, baik itu ASP, baik itu VB, dan lain, itu biasanya ada namanya komen ya. Tapi dia tidak diterjemahkan atau tidak dikompilasi atau tidak di-run. Hanya biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kode atau deskripsi sebuah program ya. Contoh ini menggunakan PHP, jadi setiap bahasa pemrograman itu beda-beda. Kalau VB mungkin hanya petik 2, kalau PHP seperti ini. Contoh seperti ini bisa, ini untuk satu garis ya, atau seperti ini, atau seperti ini untuk banyak garis. Oke, kita coba praktekkan. Tadi kita sudah belajar di sini ya. Nah, ini ada hello world. Hello world ini saya akan membuat sebuah komen. Ini adalah komen. Kemudian saya copy. Echo Astawar. Oke.
Nah, di sini ada komen lagi, saya buatkan seperti ini. Ini juga komen. Oke, saya buatkan BR dulu biar, nah seperti ini. Saya coba runningkan yang satu ya, .php. Nah ini ada hello world, kemudian ada Mas Tawar. Oke, kalau kita view source hanya seperti ini ya, hanya ada hello world, BR, Mas Tawar. Oke, itu teman-teman. Jadi komennya nggak kelihatan ketika kita ingin melihat source-nya. Kita balik lagi, atau kita juga bisa tambahkan seperti ini ya. Sorry. Ini untuk line yang banyak. Saya copy aja biar cepat. Nah, seperti ini. Ini nanti tidak dieksekusi, tapi dia komennya itu nggak satu baris, tapi banyak baris seperti ini. Saya simpan. Saya tambahkan juga di sini BR dulu. BR. Kemudian saya copy di sini. Oke, Mas Tawar 2. Nah, saya refresh. Oke, ini view source-nya ya. Oh, harusnya yang ini. Nah, ini. Oke, tapi dia kalau kita view source atau Ctrl U, itu dia nggak kelihatan komennya. Hanya ada sintak dari HTML saja. Oke, ini teman-teman yang dinamakan dengan komen. Kita lanjut ya, komen sudah tahu, file index sudah tahu. Nah, di sini ada echo versus print. Echo itu tadi ya, kita sudah membuat sintak dengan echo. Echo dan print kurang lebih sama. Keduanya bisa digunakan untuk menampilkan sebuah data ke layar. Perbedaannya, echo memiliki nilai balik, sedangkan print memiliki balik 1 sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Nah, ini echo dapat mengambil banyak parameter, sementara print hanya mengambil satu argumen saja. Sebenarnya echo dan print sama aja teman-teman, sesuai dengan ini, tapi dia sedikit lebih cepat echo dibandingkan dengan print. Lebih cepat itu biasanya untuk sebuah website yang mungkin servernya di luar negeri gitu ya, itu dengan mungkin bandwidth kita yang kecil, maka itu akan berpengaruh. Tapi kalau hanya di localhost, sama aja sih, karena kita servernya dari lokal. Contohnya, saya buat di sini ya, print Mas Tawar 3. Saya simpan, hasilnya seperti ini. Nah, ini sama saja ya, baik ini echo maupun menggunakan print sama aja, bedanya tadi kecepatan aja sebenarnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ada yang namanya variabel PHP. Nah, ini sangat penting teman-teman. Variabel PHP itu pasti ketika membuat sebuah pemrograman PHP, pasti kita akan membuat sebuah variabel. Aturannya adalah variabel dimulai dengan tanda $, diikuti dengan nama variabel. Contoh ini ya, ada variabel A, ada variabel nama, ada usia, dan lain-lain. Kemudian, variabel dimulai dengan huruf terlebih dahulu, atau sebuah karakter underscore. Kemudian nama variabel tidak dapat dimulai dengan angka, nggak boleh. Kemudian nama variabel hanya ada alphanumerik dan garis bawah, jadi A sampai Z atau dengan angka atau dengan underscore. Nama variabel bersifat case sensitif atau huruf besar dan kecil itu dianggap berbeda. Ini hati-hati teman-teman. Ini yang uniknya dari bahasa C atau bahasa PHP juga sama ya, dia case sensitif. Kemudian untuk memberikan nilai di variabel menggunakan sama dengan, contohnya ini, variabel A, variabel nama, variabel usia, kemudian diawali dengan underscore,
gambar barang atau angka rata-rata dengan angka seperti ini bisa. Ya nggak bisa seperti ini ya, 2 kali. Ini nggak bisanya kenapa, ada angkanya nih. Dia nggak boleh dimulai dengan angka. Kemudian harga barang nggak bisa karena dia ada spasi. Jadi harus ada A sampai Z atau angka atau dengan underscore. Nama bintang ini nggak bisa ya. Yang nggak bisa adalah bintangnya. Nama depan ini nggak bisa karena ada koma. Gitu. Ini variabel PHP. Praktiknya adalah seperti ini. Kita buat folder dulu di htdocs latihan 2. Latihan 2. Oke. Kemudian kita ke folder berikutnya, file, open folder, kita ke latihan 2. Oke, latihan 2 masih kosong ya, nggak ada filenya. Kita buat dulu nih 1.php karena kita di latihan 2 ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita telah membuat 1.php. Kemudian kita akan membuat sebuah variabel ya menggunakan PHP. Kita buat dulu PHP-nya. Kita buka PHP dan ditutup PHP. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat sebuah variabel, contoh variabel A sama dengan 5. Kemudian kita membuat sebuah variabel B sama dengan 3. Kemudian C, variabel C, kita awali dengan dolar dulu, C sama dengan variabel A plus variabel B, seperti ini. Kita save dulu apa yang terjadi. Kita buka dulu websitenya, localhost, tadi latihan 2 ya, enter. Nah, ini ada 1.php, kita jalankan. Dia belum muncul nih karena kita belum masukkan sebuah echo. Maka kita akan tambahkan echo variabel C seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ini dia akan mengambil penjumlahan dari sabar besar. Nah, seperti ini ya. Dia menambahkan 5 dengan 3. Atau kita coba echo lagi, echo ini A, variabel A, seperti ini ya. Kita jalankan 58 karena ini sebuah file 2 ya, ada 5 dan 8. Kemudian saya akan ubah, di sini kita tambahkan BR seperti ini. Kita runningkan lagi. Nah, ini untuk variabel A, ini variabel C ya. Jadi variabel itu banyak nanti tipenya, ada tipe integer, ada tipe numerik gitu ya. Contoh di sini saya akan gunakan selain ini angka, variabel D sama dengan ini adalah tulisan seperti ini. Kemudian saya buatkan BR lagi. Kemudian echo-nya variabel dari D. Ini adalah tulisan. Kemudian saya tambahkan di sini. Saya coba refresh di sini. Nah, ini adalah tulisan itu ya. Jadi nanti ada banyak sekali. Kita pun akan belajar tentang kalkulator, membuat kalkulator di PHP. Kemudian kita akan membuat mungkin seperti ini ya, member area, login sampai ke connect ke sebuah database juga bisa.
Yang penting teman-teman konsepnya tahu, kemudian ini ada aturan-aturan tentang variabel. Tadi di sini case sensitif ya. Jadi kalau teman-teman saya buatkan di sini, saya buatkan variabel lagi. Ini adalah variabel. Ini biar teman-teman praktek dengan komen. Ini coding memunculkan ke layar, contoh seperti ini. Nah, tadi case sensitif ya. Contoh saya buatkan variabel D dengan huruf besar sama dengan ini case sensitif. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian saya lakukan echo lagi. Variabel D seperti ini. Ini kan sama nih, hurufnya sama di dengan D. Saya buatkan BR biar tidak satu line. Saya refresh di sini. Nah, oke, ini D kecil, ini D gede. Makanya teman-teman harus hati-hati. Biasanya error itu dia, contoh di sini saya hilangkan. Oke, di sini ada D kecil, tapi saya echo-nya D gede gitu ya. Saya simpan. Nah, di sini error nih di line 11. Karena dia tidak ada nih variabelnya, dia bilang variabel D itu nggak ada. Adanya D kecil. Oke teman-teman, mungkin itu dulu belajar part 2 tentang PHP part 2 ya. Kita sudah mengenal apa itu file index, apa itu comment di PHP, atau apa itu variable, dan kita juga mengenal echo dan print. Mungkin itu saja teman-teman untuk belajar PHP part 2 ini. Semoga bermanfaat. Di next video mungkin akan saya kembangkan lebih jauh agar teman-teman juga langsung praktek menggunakan PHP ya. Oke, buat teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe channel Tawar karena masih banyak sekali tutorial-tutorial yang akan saya berikan. Oke, saya akhiri untuk belajar PHP part 2 kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.